Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat hidayahnya, nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajah bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiuna wa Habibuna Imamuna wa uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada sahibul bait saudara Sofyan Sori beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati kepada ketua pengajian malam Senin Ustaz Samsul Bahri, mudah-mudahan disehatkan selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada para asatidz, para hujjaj, Bapak Haji Arifin, Bapak Ustaz Irfan Sudadi, Ustaz Tajuddin, Bapak RT Aji, Bapak Sekretaris kita, Bapak Wawan, Bapak-bapak semua yang tidak bisa saya sebutkan namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sittatu asya tuhbitul a'mala al-ishtighal bi uyubil khalq wa qaswatul qalb wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa zulmun la yantahi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang pertama, ayat yang pertama saya telah membacakan ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, hal nunabbiukum, maukah kalian aku tunjukkan, bil akhsarina a'mala, manusia yang paling rugi amalnya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan manusia yang paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mana usaha amal perbuatan mereka di dunia sia-sia. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan amalan-amalan yang paling baik. Mereka menganggap telah melakukan amalan yang paling baik, tapi ternyata amalan-amalannya semuanya sia-sia. Udah banyak amal, sholatnya, puasanya, ngajinya, zakatnya, sedekahnya, sudah merasa banyak amal, namun semua usahanya di dunia itu semuanya sia-sia.
dan di akhirat menjadi manusia yang paling menyesal. Bil akhsarina a'mala, manusia yang paling rugi, manusia yang paling menyesal. Menganggap sudah banyak amal, merasa sudah banyak amalnya di dunia, ternyata di akhirat menjadi manusia yang paling menyesal, manusia yang paling rugi, yang sedikit pun tidak mendapatkan pahala dari amal ibadahnya. Naudzubillah min. Udah capek-capek ibadah, bangun sholat subuhnya, tahajudnya, duhanya, sedekahnya, ngajinya, namun semuanya sia-sia. Amalnya semuanya ditolak, usaha di dunianya, amalan dunianya semuanya ditolak, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ini Allah telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Udah merasa paling banyak amal, namun ternyata usahanya, amalnya, ketaatannya, kebaikannya ketika di dunia semuanya sia-sia, bahkan menjadi manusia yang paling merugi. Kenapa? Sudah banyak amal, namun semua amalnya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amalnya yang Allah terima. Ini dijelaskan kembali oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim baik. Sittatu asya tuhbitul a'mala. Ada 6 hal yang akan membatalkan amalan-amalan kita. Ada 6 hal yang akan menghapuskan pahala kebaikan kita. Yang pertama, al-ishtighal bi uyubil khalaq. Sibuk mencari aib orang lain. Sibuk ngurusin, sibuk mencari kesalahan orang lain. Ishtighal bi uyubil khalaq. Sibuk dengan mencari kesalahan sesama saudaranya. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, memiliki hati yang beku, hati yang kaku. Hatinya sudah tertutup, keras hatinya. Yang ketiga, wa hubbu dunya, terlalu cinta dengan dunia. Yang keempat, wa qillatul haya, tidak memiliki rasa malu. Yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Yang keenam, zulmun la yantahi, sifat zalim. Maka ada 6 amalan yang bisa menghapuskan kebaikan kita. Ada 6 perbuatan, 6 sifat yang bisa menghapuskan pahala-pahala kebaikan kita di dunia ini. Yang pertama, al-ishtighal bi uyubil khalaq, sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia banyak dosa, dia banyak kesalahan, dia punya aib, tapi dia lebih suka, lebih sibuk untuk membuka aib saudaranya. Tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah manusia yang disibukkan dengan aibnya dan tidak sibuk memperhatikan aib orang lain. Semua manusia pasti punya kesalahan. Semua manusia pasti punya kekhilafan dan kekurangan. Maka kita sebagai manusia yang memiliki kekurangan, janganlah kita mencari kekurangan orang lain. Kekurangan kita aja kita nggak bisa hitung. Ngapain kita hitung kekurangan dan kekhilafan tetangga atau saudara kita? Maka manusia yang untung adalah manusia yang disibukkan oleh aibnya sendiri. Manusia yang disibukkan dengan kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kesalahan sesama muslim. Ada sebuah ungkapan itu, kun a'ma idza dakhalta bait akhika wa kun abkam idza kharajta min baitihi. Kun a'ma idza dakhalta baita akhika. Ketika engkau masuk ke dalam rumah saudaramu, jadilah engkau manusia yang buta. Wa kun abkam idza kharajta min baitihi. Dan jadilah kamu manusia yang bisu ketika engkau keluar daripada rumah saudaramu.
Ketika engkau masuk rumah saudaramu, rumah tetanggamu, engkau buta. Jangan mencari apa-apa kesalahannya. Jangan mencari kekurangan yang ada pada rumahnya. Nah, ketika engkau keluar dari rumahnya, jadilah engkau manusia yang bisu. Ketika engkau mungkin melihat ada kesalahan, jangan kau sebarluaskan kesalahan yang ada di dalam rumah saudaramu. Maka kalau kita banyak mencari kesalahan saudara kita, kemudian kita sebarluaskan, kita omongin, kita bicarakan kepada yang lainnya, itu timbulnya adalah ghibah. Dan ghibah adalah perbuatan yang akan menghapuskan amalan-amalan kita. Kita banyak sholat, kita banyak puasa, kita banyak sedekah, namun semuanya sia-sia kapan? Ketika kita membuka aib saudara kita dan kita membicarakannya kepada orang lain, maka ibadah kita semuanya akan sia-sia. Naudzubillah min. Bahkan ghibah itu disamakan dengan ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitan pakarihtumuhu. Orang yang membuka aib saudaranya itu bagaikan memakan bangkai saudaranya. Naudzubillah min. Maka kita jangan sibuk mencari kesalahan saudara kita. Aib kita saja sudah sangat banyak. Ngapain kita buka aib saudara kita? Kalau dalam bahasa hadisnya itu apa? Yubsir ahadukumul qadzata fi aini akhi wa yansa al-jaz'a fi aini nafsi. Kalau dalam bahasanya itu, semut di seberang lautan kelihatan, namun gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut kecil di seberang lautan masih kelihatan juga sama dia. Gajah di depan matanya segede apapun tuh gajah nggak kelihatan. Itu perumpamaan bagi manusia yang suka mencari kesalahan saudaranya. Maka kalau kita suka membuka aib saudara kita, kemudian kita sebarluaskan aibnya, kesalahannya, kekurangannya kepada yang lainnya, itu bisa membatalkan dan bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Naudzubillah min. Maka yang pertama, amalan yang bisa menghapus amal kita adalah sibuk mencari aib dan kekurangan saudara-saudara kita. Amalan kedua yang bisa menghapuskan amal adalah qaswatul qalbi. Memiliki hati yang beku, hati yang mati. Hatinya keras bagaikan batu. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Hatinya keras bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Hatinya sudah tertutup, sudah merasa paling tinggi, sudah merasa paling hebat, sudah merasa paling banyak jasanya, sudah merasa paling baik. Sehingga kalau hati sudah tertutup, tidak akan pernah menerima nasihat dari yang lainnya, tidak mau menerima kebenaran dari yang lainnya. Kenapa? Merasa dirinya paling hebat. Akan menimbulkan sifat yang namanya ujub dan juga sombong. Kalau manusia sudah sombong, maka dia akan menolak segala kebenaran dan akan menyepelekan saudaranya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak segala kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga menyepelekan manusia. Itu sifat sombong. Batarul haq, kebenaran ditolak, kemudian saudaranya, manusia yang lainnya dianggap sepele. Itu namanya al-kibru atau kesombongan. Maka kalau manusia sudah keras hatinya, akan muncul namanya sifat sombong. Dan sifat sombong adalah sifat iblis, laknatullah. Naudzubillah min. Iblis merasa paling hebat. Ana khairun minhu. Kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam? Iblis, usjud li Adam. Wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Tidak mau. Kenapa? Merasa ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Untuk apa aku sujud kepada Adam? Adam tercipta dari tanah, sedangkan aku tercipta daripada api. Enggak pantas api yang di atas sujud kepada yang di bawah. Saking sombongnya iblis tidak mau menerima dan mentaati perintah Allah. Iblis ibadah 75.000 tahun. Sebelum menjadi makhluk yang terkutuk, iblis ada makhluk yang paling banyak ibadahnya. Ibadah kepada Allah 75.000 tahun. Makhluk yang paling alim, hafal Quran dengan segala isinya, hafal jutaan hadis,
hafal sejarah manusia pertama sampai akhir zaman, tahu semuanya. Tapi ilmunya, ibadahnya, kebaikannya semuanya sia-sia. Kenapa? Ada satu sifat, yaitu sifat sombong yang membuat ia menjadi makhluk yang terlaknat sampai kiamat. Maka kalau kita punya sifat sombong, hati sudah merasa sudah beku, kaku, sudah keras hatinya sehingga tidak mau menerima kebenaran, maka kita termasuk iblis. Naudzubillah min. Itu akan menghapuskan amal-amal kita di dunia. Yang pertama, sibuk mencari aib saudaranya. Yang kedua, memiliki hati yang keras, bagaikan lebih keras daripada batu. Hatinya bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, dan memandang saudaranya itu lebih hina daripada dirinya. Memandang yang lain itu hina, dia doang manusia yang paling baik. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Cinta dunia boleh karena kita tinggal di dunia. Tapi kalau terlalu cinta dengan dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta dengan dunia itu adalah pongkol segala dosa. Kepala setiap dosa, kepala segala dosa adalah terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunya zulmah. Terlalu cinta dengan dunia adalah kegelapan. Wasirojul taqwa, dan pelitanya adalah takwa. Kalau kita sudah terlalu cinta dengan dunia, maka kita akan menghalalkan segalanya. Asalkan tujuan tercapai, asalkan yang diinginkan tercapai, semuanya dihalalkan untuk mendapatkan keinginan. Kenapa? Terlalu cinta dengan dunia. Kita cinta dunia boleh, tapi kalau terlalu cinta berlebihan dengan dunia, itu akan menutup hati kita dan bisa menghalalkan segala cara. Naudzubillah min. Maka kalau kita terlalu cinta dengan dunia sehingga bisa menghalalkan segala cara, itu bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Yang pertama, sibuk dengan aib saudaranya. Yang kedua, memiliki hati yang keras bagaikan batu. Yang ketiga, terlalu cinta dengan dunia. Yang keempat, wakilatul haya, tidak memiliki rasa malu. Al-haya minal iman wal iman fil jannah. Rasa malu adalah bagian daripada iman, dan iman tersebut al-haya minal iman wal iman fil jannah. Rasa malu adalah bagian daripada iman, dan iman itu akan membawa kita masuk ke dalam jannah. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu itu ada dua bagian. Al-haya menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ada dua macam. Yang pertama, hayaun nafsiyun. Yang kedua, hayaun imaniyun. Ada namanya hayaun nafsiyun, ada yang namanya hayaun imaniyun. Yang pertama, hayaun nafsiyun, rasa malu yang Allah tanamkan kepada semua manusia. Semua manusia memiliki yang namanya hayaun nafsiyun. Malu ketika ia tidak memakai baju, malu ketika auratnya terbuka, itu namanya hayaun nafsiyun. Rasa malu yang Allah tanamkan kepada semua manusia. Nah, yang kedua ada yang namanya hayaun imaniyun. Haya atau rasa malu yang Allah tanamkan kepada manusia yang beriman. Malu ketika dia tidak sholat, malu ketika dia tidak puasa, malu ketika dia tidak ngaji, malu ketika ia berbuat dosa, malu ketika ia berbuat maksiat. Itu namanya hayaun imani, rasa malu yang Allah tanamkan kepada manusia yang beriman. Maka ketika qillatul haya, ketika manusia tidak punya rasa malu, dia mudah untuk melakukan maksiat, mudah untuk meninggalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang keempat yang bisa menghapuskan amal kita adalah tidak memiliki rasa malu. Yang lain sholat jamaah, kita nggak sholat, dia nggak malu. Yang lain puasa, dia nggak puasa. Yang lain ibadah ngaji, dia nggak ngaji, tapi dia nggak malu. Kenapa? Qillatul haya, sudah tidak ada rasa malu di dalam dirinya. Maka qillatul haya itu akan menghapuskan amalan-amalan kita.
Yang pertama sibuk mencari kesalahan orang lain. Yang kedua qaswatul qalbi, memiliki hati yang keras bagaikan batu. Yang ketiga hubbu dunya, terlalu cinta dengan dunia sehingga menghalalkan segala macam cara. Yang keempat qillatul haya, tidak memiliki rasa malu. Rasa malu sudah hilang dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kehidupannya. Al haya syu'batun minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Manusia yang punya iman pasti punya rasa malu. Maka manusia yang tidak punya rasa malu, manusia yang tidak memiliki rasa malu, dianggap manusia yang tidak memiliki iman. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Banyak angan-angan, pengen jadi ini, pengen menjadi manusia paling kaya. Nah, manusia yang panjang angan-angan itu akan melupakan yang namanya akhirat. Akan melupakan yang namanya kenikmatan yang lebih baik, yaitu kenikmatan yang ada di akhirat. Kalau kita panjang angan-angan sehingga kita melupakan akhirat, itu adalah perbuatan yang tercela. Tulul amal termasuk dosa. Kenapa? Akan melalaikan kita daripada kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kalau di dunia kita mungkin 60-70 tahun, tapi di akhirat khalidina fiha abada, kekal abadi sepanjang masa, nggak ada ujungnya. Kalau di dunia kita paling 60 tahun, 70 tahun, kaya paling 70 tahun, enak paling 70 tahun, seneng paling 70 tahun. Tapi kalau di akhirat khalidina fiha abada, kekal abadi sepanjang masa, nggak ada ujungnya. Maka kalau kita panjang angan-angan, itu akan melupakan yang namanya kehidupan di akhirat. Pada akhirat itu pasti nyata, semuanya pasti akan kita hadapi yang namanya kehidupan abadi nanti di akhirat. Ada satu masa kehidupan di akhirat, di dunia kita hidup di dunia, kita anggap kehidupan akhirat itu adalah hayalan belaka. Ada satu masa nanti akhirat menjadi fakta dan kenyataan, dunia itu hanyalah cerita belaka. Kita hidup di dunia, kita anggap akhirat mungkin cuma hayalan belaka, cuma hal yang mungkin jadi dongeng belaka. Tapi ada satu masa nanti kita hidup di akhirat menjadi kenyataan, dan dunia adalah cerita belaka. Karena kita hidup di dunia, akhirnya kita anggap akhirat itu hanyalah hayalan belaka. Maka mumpung kita masih di dunia, kita banyakin amal soleh kita perbaiki hati kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjang angan-angan itu akan membuat kita lalai dengan kehidupan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Yang keenam, zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak ada ujungnya. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia. Kata Rasulullah, ittaquz zulma faina zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dengan perbuatan zalim. Kenapa? Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kalau kita pernah berbuat zalim di dunia, kita pernah menyakiti tetangga kita pernah mengambil hak tetangga kita, sesungguhnya itu akan membuat kegelapan dalam hidup kita nanti di akhirat. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kalau kita pernah berbuat zalim di dunia, nanti akan Allah kasih kegelapan dalam hidup kita di akhirat. Takutlah kamu dengan doa orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa dunaha hijab. Takutlah kamu dengan doa orang yang teraniaya. Kenapa? Doa orang yang teraniaya itu mustajab. Nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Kalau kita menganiaya orang, kalau kita menganiaya tetangga kita, saudara kita, ketika dia doa, doanya pasti akan dikabulkan. Kenapa? Salasu da'awat mustajabat la syakka fihina. Ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Kalau dia berdoa pasti akan Allah kabulkan doanya, meskipun dia itu pelaku dosa,
Meskipun ia banyak maksiat, tapi ketika ia teraniaya, doanya mustajab. Maka hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Kalau kita pernah menzalimi, kalau kita pernah mengambil hak tetangga kita, kita pernah merampasnya, kita pernah mencurinya, maka itu akan membawa kepada kegelapan dalam hidup nanti di akhirat. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Zalim kepada Allah dengan menduakan Allah, menyekutukan Allah, berbuat syirik. Kita minta kepada dukun, minta kepada orang mati, itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Ketika kita banyak melakukan maksiat, ketika kita banyak melakukan dosa, ketika kita sering meninggalkan kewajiban, itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, zalim terhadap sesama saudaranya. Maka ada 6 amalan. Kalau kita melakukan 6 amalan ini, nanti ibadah kita, kebaikan kita, ketaatan kita akan terhapus, akan hilang dengan sia-sia. Yang pertama adalah sibuk mencari kesalahan sesama saudara kita. Yang kedua, memiliki hati yang keras bagaikan batu sehingga timbul kesombongan. Yang ketiga, hubbu dunya, terlalu cinta dengan dunia. Yang keempat, qillatul haya, tidak memiliki rasa malu. Yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan, banyak berangan-angan, banyak berhayal sehingga melupakan kehidupan akhirat. Dan yang keenam, zulmun la yantahi, sifat zalim yang tidak ada habisnya. Kalau kita melakukan 6 amal ini, kalau kita melakukan 6 perbuatan ini, maka ibadah kita, sholat kita, ngaji kita akan sia-sia. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan menjauhkan kita daripada sifat yang 6 ini. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang mau bertanya di sebelah pulau?